Hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Insya Allah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji sedikit tentang tauhid dalam pandangan mutakallimin, ulama ilmu kalam. Dan yang kedua tentu dalam pandangan kaum sufi atau ulama yang menggeluti ilmu tasawuf. Dalam pandangan ulama kalam, ilmu tauhid itu menduduki tempat yang sangat penting juga, sangat vital. Betapa tidak, ilmu tauhid itu sejatinya merupakan satu cabang kecil pembahasan dalam ilmu akidah. Tapi meskipun dia merupakan pembahasan yang kecil, para ulama kalam itu memberikan nama lain daripada ilmu akidah atau ilmu usul itu dengan nama ilmu tauhid. Kalau dalam istilah filsafat hukum Islam atau ilmu usul fikih ada istilah kita biasa dengar itlaqul khas wa yuradu bihi al-am. Jadi kita mengistilahkan sesuatu itu dengan al-khas, bagian kecil sesuatu itu, tapi wa yuradu bihi al-am, yang diinginkan itu adalah yang menyeluruh. Sama dengan ilmu tauhid ini, di saat kita mengatakan ilmu tauhid itu khusus tentang permasalahan sifat wahdaniyah Tuhan, sifat keesaan Tuhan, tapi yang diinginkan adalah semua pembahasan tauhid yang umum. Nah, sedikit kita mengupas sedikit. Jadi pembahasan atau isu-isu sentral di dalam ilmu kalam atau ilmu akidah atau ilmu usul itu bisa dibagi tiga. Yang pertama ada yang namanya bab ilahiyat, membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan, dari sifat wujudnya, adanya atau eksistensi Tuhan, sifat-sifat Tuhan dari sifat salbiyah, kemudian sifat ma'ani. Nah, selain pembahasan yang pertama tentang ilahiyat dalam ilmu usul atau ilmu akidah, ada pembahasan yang kedua yang bernama nubuat, yang membahas tentang isu-isu yang berkaitan dengan kenabian, sifat-sifat rasul, hal-hal yang wajib bagi rasul, yang mustahil bagi rasul. Juga nanti kaitannya dengan hal-hal berupa kitab suci, berupa malaikat yang biasa berinteraksi dengan Rasul SAW. Yang ketiga ada yang namanya isu-isu sam'iyat. Mana sam'iyat ini akal tidak akan mampu mencerna, dan kita meyakini karena murni itu informasi dari wahyu, dari tuntunan Al-Quran dengan hadis baginda Rasul SAW. Kalau permasalahan ilahiyat dan permasalahan nubuat akal masih bisa mencerna, tapi dalam permasalahan sam'iyat ini tentang isu hari kiamat, isu tentang di alam barzakh setelah orang melewati fase zakaratul maut atau sakaratul maut, dan setelah masa kebangkitan dan berakhir dengan apakah orang ditetapkan Allah masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Itu semua masuk dalam pembahasan sam'iyat. Nah, ilmu tauhid dia adalah bagian kecil. Dia sifat wahdaniyah Tuhan, tapi karena saking pentingnya semua hal tentang akidah ini, nanti kita bisa mempercayainya kalau kita percaya bahwasanya Tuhan itu satu. Hadirin dan hadirat, saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, pentingnya ilmu tauhid di dalam Al-Quran, di dalam hadis banyak disinggung. Kita memberikan contoh, ada surah Al-Ikhlas yang pertama, Qul huwallahu ahad, katakan Tuhan itu esa. Di akhir surah Al-Ikhlas Allah berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad, tiada yang sama, tiada yang setara. Itu juga mengandung makna isu bahwasanya Tuhan itu esa, tidak ada yang menyerupai dan menyamainya dalam segala hal apapun. Dalam surah Al-Baqarah juga Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa warrahmanur rahim. Dan ketahuilah bahwasanya Tuhanmu itu esa, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain dia, dialah Allah ar-Rahman ar-Rahim, yang maha pengasih, penyayang dan maha pengasih. Dalam hadis juga kita banyak menemukan contoh. Waktu haji wada, baginda Rasulullah SAW
dalam potongan khutbahnya itu menyampaikan, ya ayuhan nas, wahai sekalian umat manusia. Itu suruhan Rasul kepada sahabat yang hadir pada waktu itu haji wada, haji perpisahan, dan juga kepada kita tentunya, dan kepada seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Inna rabbakum wahid. Beliau berpesan, tahu Tuhanmu itu esa. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah SAW dalam yang diriwayatkan Imam Bukhari pernah berkata, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sadiqan min qalbi illa harramahullahu an-nar. Tidak ada seorang pun orang itu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW itu adalah Rasulullah atau utusan Allah, dan itu terbit shadiqan min qalbihi, itu terbit dari hati yang paling tulus, illa haramahullahu an-nar, Tuhan mengharamkan jasadnya ini dari ujung rambut sampai ujung kakinya itu dimakan oleh api neraka. Dalam riwayat kita pernah membaca bahwasanya nanti di hari kemudian yakhruj minan nar, akan dikeluarkan dari api neraka itu man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Kalau di hati itu ada sebesar biji sawi iman. Mana itu iman di sini? Yaitu tauhid. At-tasdiq, ada hati yang pernah mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Nah, inilah keistimewaan dan letak pentingnya kenapa kita membahas isu-isu tauhid. Hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian dimanapun berada yang dirahmati Allah. Dalam pandangan ulama kalam atau mutakallimin, tauhid itu mereka mengatakan tauhid itu terbagi 3. Jadi kalau kita berbicara isu tentang wahdaniyah atau Tuhan itu esa, mereka mengatakan, mereka mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah itu wahidun fi dzatihi wa wahidun fi sifatihi, dan yang ketiga wahidun fi af'alihi. Tuhan itu esa dalam zatnya. Yang kedua, Tuhan itu esa di dalam segala sifat-sifatnya yang mulia. Yang ketiga, wahidun fi af'alihi, Tuhan itu esa di dalam segala perbuatannya. Nah, yang pertama, bahwasanya Tuhan itu wahidun fi dzatihi atau tauhid az-zat. Kita mengesahkan zat Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Bagaimana kita melihat Allah itu esa di dalam zatnya? Ulama kalam atau mutakallimin khususnya yang dalam aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah yang kita yakini sebagai aliran dalam ilmu kalam, sebagai yang mewakili aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makna Tuhan itu esa di dalam zatnya. Mereka ulama guru-guru kita itu mengajarkan makna esa dalam zatnya di sini itu dibagi 2. Yang pertama bahwasanya zat Tuhan itu tidak tersusun dari beberapa bagian. Orang Arab biasa mengatakan la yatarakkabu min ajza. Tuhan itu tidak tersusun dari banyak unsur, sama dengan kita manusia. Kita ini tersusun ada kulit, ada daging, ada darah, ada tulang. Nah, Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tuhan itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Tuhan. Nah, Tuhan ini la yatarakkabu min syai'. Tuhan itu yang pertama dia tidak tersusun. Nah, itu makna yang pertama. Makna yang kedua daripada tauhid zat, bahwasanya Allah itu esa di dalam zatnya, di dalam dirinya, maknanya Tuhan itu la yata'addad. Tuhan itu tidak berbilang. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain yang serupa persis sama dengan sifat Allah, persis sama, yang wajibul wujud harus ada, tidak ada. Nah, kalau yang pertama tadi ini, itu dalam istilah ilmu kalam dikatakan menafikan kamul muttasil. Kam artinya keberbilangan yang bersambung atau berhubungan dengan zat Tuhan. Dalil yang pertama bahwasanya Tuhan itu la yatarakkabu min ajza. Tuhan itu zatnya tidak tersusun dari banyak bagian. Karena lau kana yatarakkabu min ajza lahtaja ila ajza'i, tentu Tuhan akan perlu atau butuh kepada bagian yang menyusun. Yatakawwan minhu zatuhu, sehingga zatnya itu bisa terbentuk. Dan
Al-ihtiyaj itu alamatun nuqsan. Butuh atau perlu itu adalah tanda sesuatu itu memiliki kekurangan. Kalau kita butuh itu berarti kita kekurangan. Dan ini mustahil terjadi pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mustahil Tuhan itu kamul muttasil, ada keberbilangan di dalam dirinya yang esa. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dalil yang mengatakan bahwasanya mustahil ada 2 atau 3 Tuhan yang sama-sama memiliki sifat wajibul wujud. Alasannya, law wujida ilahani, jika seandainya ada Tuhan, atau law ta'addada al-ilah, jika seandainya Tuhan itu berbilang, lama wujida as-samawati wal ardu, tentu langit dengan bumi ini tidak akan tercipta. Tapi lakin as-samawati wal ardu wujida, tapi langit dengan bumi bil musyahadah, dengan pandangan mata kepala saja kita bisa menyaksikan bahwasanya ada langit dengan bumi. Nah, dengan demikian berarti faqad batalah, salahlah persepsi yang mengatakan bahwasanya ada 2 Tuhan. Wasabata wahdaniyatullah, dan keesaan Tuhan itu menjadi jelas bahwasanya Allah itu esa. Hadirin dan hadirat, saudara-saudaraku dimanapun berada, tentang tauhid zat atau kamul munfasil ini menafikan keberbilangan ada zat-zat lain selain zat Tuhan. Itu ulama biasa memberikan keterangan lebih lanjut. Jadi keterangan lebih lanjutnya itu di saat para ulama mengatakan la wujida ilahani, jika seandainya ada 2 Tuhan, lama wujida as-samawati wal ardu, maka mustahil akan tercipta yang namanya langit dengan bumi. Yang pertama itu bisa dipecah. Jadi ada dalil namanya dalil tawarud. Jadi kita memberikan kemungkinan. Jadi ulama kalam memberikan kemungkinan. Dalil tawarud artinya dalil kita umpamakan 2 Tuhan ini sama-sama memiliki keinginan untuk menciptakan langit dengan bumi. Jika seandainya ada 2 Tuhan dan dua-duanya punya keinginan yang sama, nanti juga akan menghasilkan hal-hal yang mustahil. Yang pertama, hal yang mustahil yang pertama yaitu ijtima mu'astirain ala asarin wahid. Ada 2 mu'astirain, ada 2 zat yang memberikan pengaruh penciptaan kepada asarin wahid, kepada satu objek ciptaan, dan itu mustahil. Mustahilnya di mana? Nanti akan tercipta yang pertama tahsil hasil. Kalau kita mengatakan bahwa Tuhan yang satu ini sudah menciptakan, kemudian dia sudah menciptakan yang ada, tiba-tiba datang Tuhan yang kedua yang juga memiliki sifat yang sama wajibul wujud dan mempunyai kekuasaan yang sama, tapi ingin menciptakan yang sudah ada, namanya tahsil hasil, menciptakan sesuatu yang sudah ada. Itu mustahil. Kalau kita mengatakan bahwasanya dua-duanya sama di dalam satu objek ciptaan, itu namanya ijtima mu'assirin ala asarin wahid. Bercampur ada 2 zat yang mempunyai pengaruh dan memberikan pengaruh yang sama kepada satu objek, itu juga mustahil. Dan yang ketiga, kalau kita umpamakan bahwasanya hanya ada satu Tuhan yang berkuasa dan kekuasaannya inilah yang mampu menciptakan, tapi Tuhan tadi juga sebenarnya punya sifat yang sama tapi tidak mampu menciptakan, itu namanya at-tarjih bila murajjih. Kita nanti akan disuruh memilih. Lah, kenapa Anda memilih bahwasanya hanya Tuhan yang ini yang mampu menciptakan, sementara Tuhan yang kedua tadi, jika dikira-kirakan ada Tuhan lain yang sama kuasa dengan Tuhan, dikatakan dia tidak mampu, itu namanya tarjih bila murajjih. Kita memilih Tuhan salah satu dari duanya tanpa ada alasan mana yang mengharuskan. Sementara tadi kita sudah sepakati bahwa kedua-duanya ini, jika seandainya betul-betul ada 2 Tuhan, kedua-duanya ini memiliki sifat yang sama. Dan secara otomatis jika salah satunya tidak mampu, berarti Tuhan meskipun ia tadi telah berhasil menciptakan, hakikatnya juga dia menjadi Tuhan yang memiliki ketidakmampuan. Karena tadi kita sudah sepakati, kedua Tuhan ini jika dikira-kirakan memiliki sifat wajibul wujud, harus ada, dan memiliki kekuasaan, kekuatan yang sama juga. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, itu tadi tentang dalil tawarud. Dalil yang terakhir untuk membahas tentang dalil
yang mengatakan jika seandainya ada dua Tuhan atau lebih Tuhan maka tidak akan tercipta alam semesta ini. Biasa ulama kalam mengajarkan kepada kita ada namanya dalil tamanu. Makna dalil tamanu itu adalah jika kita kira-kirakan ada dua Tuhan, satu berkeinginan menciptakan alam semesta, yang satu lagi tidak berkeinginan menciptakan alam semesta. Jadi ada dua kekuasaan yang sangat besar, yang satu menginginkan ada, yang satu berkeinginan untuk meniadakan. Nanti akan tercipta juga tiga hal yang mustahil secara akal. Yang pertama, jika seandainya kita sama-sama mengatakan kedua-duanya ini apa yang diinginkan terjadi, ada dengan tidak ada, sementara secara akal kita mengatakan ada dengan tidak ada dalam satu objek ciptaan itu mustahil dia bergabung dalam satu benda. Saya umpamanya, mustahil saya dalam waktu dan tempat yang sama, saya ada sekaligus tidak ada. Nah, anggaplah begitu juga alam semesta. Tuhan yang satu kita mengatakan dia jadi keinginannya ada, dan Tuhan yang kedua tidak jadi keinginannya, itu namanya ijtima'an naqidain, bergabung di dalam satu objek ciptaan. Dua hal yang bertolak belakang, ada dengan tidak ada, mustahil secara akal. Yang kedua, kalau kita mengatakan masing-masing dua Tuhan ini apa yang diinginkan tidak jadi. Yang ingin mengadakan alam semesta langit dengan bumi tidak jadi. Yang berkeinginan untuk meniadakan tapi kenapa dia jadi? Itu nanti namanya sama juga yang pertama, raf'un naqidain. Ada dua hal bertolak belakang yang tidak boleh tidak ada salah satunya, ada dengan tidak ada, tapi dua-duanya terangkat. Nah, dan apabila kita mengatakan Tuhan itu punya keinginan tapi tidak terwujud, berarti dia itu lemah, ajuzun, dan ajuzun itu adalah sifat kekurangan dan tidak layak untuk disandangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, tentang dalil tamanu yang ketiga ini, kalau kita mengatakan bahwa hanya salah satunya yang berhasil dari keinginan mereka, nanti akan terjadi at-tarjih bila murajih. Kenapa kita harus memilih hanya Tuhan ini yang keinginannya jadi, sementara Tuhan ini tidak jadi keinginannya, sementara tidak ada alasan untuk memilih mana di antara keduanya yang keinginannya itu terwujud. Dan apabila Tuhan yang satu tidak terwujud, sementara kita sudah sepakati keduanya memiliki sifat yang sama, kekuasaan yang sama, kekuatan yang sama, berarti yang terwujud juga hakikatnya juga lemah. Nah, inilah dalil kaum mutakallimin, dan ini dalilnya sebenarnya diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Dalam Al-Qur'an, jika seandainya ada alihatun illallah, ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, la fasadata, maka langit dengan bumi ini tidak akan terjadi, dengan keterangan yang sudah kita jelaskan tadi, dalil tawarud dan dalil tamanu. Lakin al-alam mawjud, tapi alam semesta ini ada, sehingga mustahil ada dua atau ada banyak Tuhan yang menyertai Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah penjelasan tentang Allah itu wahidun fi dzatihi. Allah itu esa dalam sifatnya, yang jika disimpulkan esa dalam sifatnya artinya Allah itu zatnya tidak tersusun dari banyak unsur, dan yang kedua tidak ada Tuhan yang lain yang memiliki zat juga dan memiliki sifat sama dengan yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala.